Intinya adalah mendoakan arwah. Itu yang paling penting. Hitungannya tidak penting, yang paling penting adalah mendoakan arwah. Karena gereja Katolik memang mendoakan arwah. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau bicara mengenai mendoakan arwah. Dan secara khusus kita akan bicara kenapa sih ada mendoakan arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan sampai 1000 hari. Sebenarnya hitungan-hitungan itu adalah hitungan-hitungan untuk mendoakan orang mati menurut kebudayaan Jawa, menurut kultur Jawa. Kemungkinan besar memang ini khas asli dalam kultur Jawa, tetapi juga kemungkinan ada pengaruh dari agama Hindu atau Buddha pada zaman ketika Pulau Jawa menjadi kerajaan-kerajaan Hindu dan atau Buddha. Sekarang ini kalau kita orang Katolik memperingati kan ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, ada 1000 hari. Untuk orang yang meninggal, peringatan-peringatan seperti ini zaman sekarang, ketika kita merayakan sepertinya sudah menjadi baku dalam gereja Katolik. Tetapi sebenarnya tidak demikian, karena hitungan-hitungannya dari kultur Jawa, ajaran untuk mendoakan orang yang meninggal itu dari ajaran Katolik, meskipun memang orang Jawa juga punya kebiasaan mendoakan mereka yang telah meninggal. Tetapi sedikit banyak ada bagian yang berbeda juga dalam tata cara dan makna arti mendoakan orang yang telah meninggal itu. Di dalam konsep kultur Jawa itu ada selamatan wong mati. Selamatan wong mati itu bahasa gampangnya mendoakan arwah itulah. Hanya memang sedikit versinya lain maksudnya. Tapi intinya kurang lebih sama supaya yang mati selamat. Selamat itu selamat, selamatan wong mati. Lalu itu nanti dihitung rebologi apa, bakdo mulut apa dan seterusnya. Pokoknya itu ruwet. Jadi ini akarnya. Lalu entah bagaimana diadopsi oleh berbagai macam kultur meskipun dulu aslinya adalah kultur Jawa. Di situ ada titik temu sebenarnya. Gereja Katolik kan mendoakan arwah. Orang Jawa mendoakan arwah yang punya sistem hitungan. Sementara gereja Katolik sistem menghitungnya hanya hari meninggal dan setiap tahun, rutin ya. Setiap tahun plus 2 November. Jadi kalau menurut adat istiadat gereja Katolik yang aslinya, dalam setahun kita mendoakan 2 kali ya, 2 November, kemudian pada saat hari H meninggalnya itu. Anniversary, karena iman bahwa hari meninggalnya seorang beriman itu hari lahirnya di dalam kehidupan kekal. Ini bahasa puitiknya seperti itu. Tapi kalau pakai seperti ini ya boleh hitungan begini. Tetapi begini sebenarnya, hitungannya nggak penting. Hanya memang ini sekarang, hitungan 7 hari, 40 sudah menjadi umum. Umum berarti sudah menyebar luas, sudah diadopsi, sudah dipakai oleh banyak orang. Bahkan seperti sudah menjadi bagian dari liturgi gitu loh. Sudah seperti itu ya, seakan-akan ya. Konteks saya bicara Pulau Jawa, terutama Keuskupan Bandung ya. Di Keuskupan Bandung itu malah ada bukunya itu ya, 7 hari, 40 gitu-gitu ada. Sampai masuk dalam liturgi resmi. Boleh nggak seperti itu? Ya boleh. Karena yang diambil kan hanya angkanya, hitungannya. Yang sudah menjadi umum, yang sudah menjadi biasa. Kalau Anda mau bikin sistem yang lain, boleh-boleh saja. Jadi Rama, seandainya saya punya sistem sendiri, saya mendoakan kelipatan 9, boleh nggak? Boleh saja. Anda peringatan 7 hari, lalu 49, lalu 70, boleh nggak? Boleh. Anda bikin sistem sendiri, boleh-boleh saja. Intensi mendoakan yang meninggal ini 49 hari atau 70 hari, boleh nggak? Boleh saja. Karena yang paling penting bukan angka atau hitungannya, tapi mendoakannya. Angka itu adopsi dari budaya yang kemudian menjadi sistem yang tidak bertentangan dengan iman Katolik. Jadi ketika gereja Katolik ketemu dengan budaya yang tidak bertentangan kan diterima. Yang tidak bertentangan dengan iman Katolik bisa kita adopsi, nggak masalah, nggak masalah. Ini misalnya, ini tutup kepala ini yang saya pakai ini kan saya sering pakai tutup kepala dari Sunda, dari Jawa, dari mana-mana. Ini sekarang yang saya pakai Jawa ini ada batik ini atau batik ya. Kalau ucapan bahasa Indonesia batik ya. Aslinya sebenarnya ngomong itu tidak batik gitu aslinya. Batik. Itu lidah Jawa saya bisa muncul batik gitu. Aslinya begitu. Orang kalau kita ngomong sekarang batik-batik ya, batiknya. Ini batik ya, batik ini. Ini Jawa. Bertentangan nggak dengan iman Katolik? Enggak. Maka boleh dipakai, boleh. Nggak masalah gitu. Sesuatu yang nggak bertentangan dengan iman tuh nggak ada soal. Hitungan angka nggak bertentangan dengan iman. Jadi boleh dipakai. Simpelnya begitu pembahasan kita mengenai mendoakan arwah, lalu angka-angka hitungan seperti itu. Kesimpulan awalnya begini.
Angka atau hitungan itu tidak penting. 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya itu tidak penting. Karena yang paling penting adalah mendoakan arwahnya. Maksudnya begini, kalau Anda seandainya tidak menggunakan hitungan-hitungan seperti itu, seandainya nggak ada doa 7 hari, bagaimana Rama? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada doa 40 hari, bagaimana Rama? Ya nggak apa-apa. Kalau seandainya saya ubah menjadi 30 hari, bagaimana Rama? Ya boleh juga. Karena angka atau hitungannya tidak penting, yang paling penting adalah mendoakan arwahnya. Di dalam adat kebiasaan gereja Katolik sendiri, mendoakan orang yang meninggal itu umumnya adalah pada hari meninggalnya, yaitu misa requiem, atau kemudian ditambah setiap tahun 1 kali, yaitu pada saat hari meninggalnya atau peringatannya. Dan tentulah ditambah dengan 2 November, itu sudah umum karena untuk seluruhnya. Tapi sebenarnya tidak ada kebiasaan seperti ini kalau kita hanya menganut dari ajaran gereja Katolik saja. Jadi kalau mau Katolik lurus bagaimana Rama? Ya hari orang meninggal itu misa requiem, kemudian peringatan setiap tahun, tanggal persisnya. Karena di dalam adat kebiasaan gereja Katolik, tanggal ketika orang meninggal itu sama dengan tanggal kelahirannya di dalam kehidupan abadi. Itu cara menghayatinya. Tapi kalau mau pakai seperti ini boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi tidak wajib. Jadi cara menalarnya begini. Kalau pakai hitungan seperti ini, boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Jadi Anda doa 7 hari, doa 40 hari, dan seterusnya seperti ini boleh. Pakai hitungan seperti itu boleh. Tetapi itu tidak wajib, tidak mutlak. Intinya adalah mendoakan arwah. Itu yang paling penting. Hitungannya tidak penting, yang paling penting adalah mendoakan arwah. Karena gereja Katolik memang mendoakan arwah. Jadi di sini sebenarnya ada titik temu antara kebudayaan dan iman. Apakah tidak bertentangan, Rama? Begini, hitungan waktu itu kan sebenarnya tidak ada pertentangan. Itu hanya cara orang menghitung waktu supaya mengingat. Jadi ada 7, ada 40, ada 100. Meskipun kalau di dalam kultur Jawa memang ada seperti makna-maknanya. Namun ketika kita sudah menjadi Katolik, hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi perhatian. Yang paling penting adalah sebagai pengingat kita untuk mendoakan arwah. Jadi titik temunya ada di doa arwah itu sebenarnya. Mengapa sih Katolik mendoakan arwah? Apakah itu cocok dengan isi Alkitab atau tidak? Cocok dengan isi Alkitab. Alkitab mengajarkannya, tradisi suci gereja mengajarkannya juga. Kalau kita membaca KGK 1032, yaitu Katekismus Gereja Katolik, kita tahu di sana sudah sejak zaman dahulu gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka. Mereka maksudnya orang-orang yang sudah meninggal. Berarti untuk arwah, supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Jadi kalau kita ditanya, boleh nggak mendoakan orang mati? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena itu merupakan ajaran gereja sejak zaman kuno. Saya beritahu saudara-saudari, kurban misa, perayaan ekaristi, misa, itu sudah dirayakan sejak zaman para rasul. Artinya, doa ekaristi atau di Indonesia yang kita sebut sebagai doa syukur agung, itu lebih tua daripada Alkitab. Ketika orang Kristen belum punya Alkitab, orang Kristen sudah mendoakan orang mati di dalam setiap perayaan ekaristi. Karena rumusan doa dalam doa ekaristi atau doa syukur agung itu selalu memasukkan doa untuk orang mati. Jadi para rasul pasti mendoakan mereka yang telah meninggal. Kalau orang-orang yang nggak ngerti tentang sejarah gereja, lalu kemudian nggak ngerti mengenai tradisi suci, terutama bagaimana perkembangan iman Kristen itu, orang akan ngawur saja, itu Alkitab nggak bilang begitu, berarti mendoakan orang mati itu salah. Ya nggak salah. Jadi sebenarnya sejak zaman dahulu, ketika orang Kristen belum punya Alkitab seperti yang kita pegang sekarang, dulu Alkitabnya kan baru perjanjian lama zaman para rasul. Mereka sudah mendoakan orang mati kok. Itu rahasia besar yang Anda perlu tahu. Nah kemudian tujuannya apa sih mereka disucikan? Jadi tujuannya agar orang yang sudah mati itu disucikan. Nanti kita akan pelajari lebih dalam kalau kita mempelajari rute orang mati dan kemudian mempelajari terutama soal purgatorium sehingga menjadi jelas maksudnya apa disucikan.
Nah, kalau kita melihat bapak-bapak gereja, ini Santo Yohanes Chrysostomus, ini hidup pada tahun 300-an. Perhatikan, tahun 300-an. Gereja Kristen yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, gereja Kristen atau gereja Katolik, itu bahkan belum punya kanon Alkitab. Tetapi sudah mendoakan orang mati. Lihat, ini perkataan Bapak Gereja Yohanes Chrysostomus. Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Ini Bapak Gereja loh. Ini yang ajarannya nyambung sampai zaman para rasul. Jadi sebenarnya para Bapak Gereja itu melanjutkan ajaran para rasul. Maka kalau ada sekarang orang menentang kita mendoakan orang mati, itu sebenarnya tidak sama dengan ajaran para rasul. Lalu pedomannya hanya itu ayatnya di mana? Nggak ada ayatnya. Ya Alkitab sendiri juga nggak ada ayatnya sebenarnya kalau kita mau sejujurnya lurus ajarannya. Kalau kita melihat dalam Alkitab juga ada ayatnya meskipun secara tidak langsung. Kita lihat dalam surat Roma 8 ayat 38 sampai 39. Jadi sebenarnya Rasul Paulus memberi satu alusi meskipun tidak secara langsung bicara mengenai mendoakan orang mati. Tapi di sini Rasul Paulus memberitahu kita tidak terpisah loh dengan yang mati itu. Kita akan lihat rute akhirat supaya nanti kita paham tujuan awal tadi supaya orang yang mati itu disucikan. Pengadilan pribadi itu kapan? Saat kematian. Dalam bahasa saya, detik ketika orang mati. Saya menggunakan istilah itu untuk menekankan detik orang mati diadili karena apa? Kadang-kadang orang Katolik mendengarkan pengajar-pengajar yang tidak tepat, masih nunggu pengadilan terakhir. Oh, tidak nunggu, saudara. Saat kematian itu jelas, sudah ada. Tadi tentang Lazarus, tentang penyamun tadi mengindikasikan adanya pengadilan. Lalu satu persatu, sesuai dengan kematian itu. Saya diadili sendiri, Anda sendiri. Sementara itu, pengadilan terakhir itu akhir zaman semua orang bersamaan. Itu perbedaannya. Tetapi ada satu persamaan yaitu final. Pengadilan khusus, hasilnya sudah persis sama nanti dengan pengadilan terakhir. Itu artinya final. Jadi bukan berarti pengadilan pertama nanti kemudian bisa berubah. Tidak. Anda di surga pada saat mati itu, tetap nanti Anda di surga pada saat pengadilan terakhir. KGK 1022 mengajari kita, detik kematian ada pengadilan. Maka kalau ada pengajar, misalnya mengatakan, enggak, itu nanti masih nunggu 40 hari. Pengajar itu meskipun Katolik, bahkan meskipun dia seorang pastor, menyatakan sesuatu ajaran yang bukan Katolik. Karena gereja Katolik mengajarkan dengan sangat jelas dalam KGK 1022. Jadi hati-hati Anda mendengarkan pengajar-pengajar yang mengatakan enggak kok, itu nanti masih nunggu 40 hari, malah ada yang nunggu nanti sampai 100 hari, atau ada yang nunggu akhir zaman, ada juga yang mengaitkan dengan persoalan-persoalan psikologi mereka yang ditinggalkan. Contohnya ada pengajar yang mengatakan itu nanti nunggu kerelaan kita. Kalau Anda yang ditinggalkan belum rela, belum diadili, maka arwahnya masih berkeliling di sekitar rumah, masih ngasih kode-kode. Karena apa? Anda belum bisa ikhlas. Saudara, pengadilan khusus, pengadilan pribadi, tidak ada hubungan dengan keikhlasan atau apapun. Juga tidak ada hubungan dengan cara mati. Cara matinya biasa, kena virus corona, tabrakan, hilang, hancur, bahkan nggak ditemukan, semuanya sama. Tidak dipengaruhi oleh cara mati, tidak dipengaruhi juga oleh ikatan duniawi dalam arti mungkin yang ditinggal sedih sekali, belum rela, harus dilepaskan supaya dia perginya cepat atau biar segera lepas. Nggak ada hubungan, saudara. Anda yang ditinggal ikhlas atau tidak, orang yang meninggal tetap diadili. Cerita yang selama ini beredar atau beberapa mitos atau sesuatu yang dipercaya itu tidak benar ya. Kalau kita tidak ikhlas nanti jalannya nggak lapang loh, lapang-lapang saja. Itulah ajaran Katolik. Jadi kalau Anda mengutip KGK 1022, Anda di situ tahu, saudara. Tahu bahwa apa? Beberapa pengajar dari kita tidak persis mengajarkan iman Katolik. Sangat disayangkan ketika ada pengajar Katolik tidak mengajarkan iman Katolik, malah mengajarkan iman-iman yang lain. Memang dalam iman yang lain ada itu. Sebelum 40 hari itu rohnya masih berkeliaran dekat rumah, 40 hari itu full langsung naik. Contohnya kultur saya sendiri, kultur Jawa itu mengajarkan begitu. Kalau 40 hari itu baru lepas gitu. Enggak begitu. Detik itu juga lepas. Dan detik itu juga dia mati diadili. Tidak bergantung pada ikatan apapun dengan materi ataupun dengan
perasaan-perasaan kita yang ditinggalkan mati di dunia ini. Itu kebenaran iman di dalam gereja Katolik. Dan tadi sudah saya sampaikan juga, landasan-landasan Alkitabiahnya sangat jelas mengenai itu. Saya nggak percaya, Pastor, ya itu urusan Anda tidak percaya. Tugas saya menyampaikan ajaran gereja Katolik. Percaya atau tidak itu kan saya nggak bisa mengatur. Ya. Tugas saya sebagai pengajar, ini loh ajaran Katolik. Gitu. Kalau mau jadi orang Katolik yang mengikuti ajaran Katolik, percayalah ini. Kalau nggak percaya, ya nggak tahu itu. Anda mungkin harus berjuang lebih kuat untuk sekuat tenaga menyesuaikan diri dengan ajaran gereja Katolik. Itu sebenarnya tugas saya untuk menyampaikan ini. Saya juga sedikit mengoreksi beberapa pengajar yang saya dengar di internet, di YouTube, di beberapa tempat yang saya dengar, pengajar Katolik, tetapi sayangnya tidak mengajarkan rute kematian menurut gereja Katolik, tapi malah menurut iman yang lain. Itu sebenarnya sayang sekali, ya, sayang sekali. Tidak membawa pada kebenaran yang sejati, ya. Mungkin tampaknya bagus, tampaknya ya masuk akal atau apa, tapi sebenarnya tidak membawa pada kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang diwartakan oleh Yesus Kristus melalui para rasul sampai kepada gereja, diteruskan kepada kita. Itu yang disebut kebenaran sejati. Di mana sih? Ya di gereja Katolik itu. Nah, kemudian kita bicara mengenai surga dan neraka. Tadi kan kekal ya. Detik orang mati ada di surga atau neraka dan kekal. Atau surga tertunda, namanya purgatori. Itu istilah saya ya, surga tertunda istilah saya. Kalau kita mengkalimatkan dalam kalimat lain, sumbernya jelas, KGK 1021 sampai 1041. Jadi apa yang saya katakan itu nanti acuannya jelas. Anda bisa ngecek apapun yang saya katakan dalam KGK 1021 sampai 1041. Anda cek saja. Kalau ada perkataan saya yang salah, pasti ketahuan dari KGK di situ. Pengadilan yang pertama tadi itu kemudian memutuskan surga atau neraka. Pilihannya ada dua, maka saya memberi istilah dua pilihan. Tetapi caranya ada tiga. Dua pilihan itu hanya surga dan neraka. Maksudnya caranya tiga itu bagaimana? Ke surga langsung, neraka langsung, tapi ke surga ada dua cara. Ada yang langsung, ada yang tertunda melalui penyucian. Surga langsung, neraka langsung, surga tidak langsung atau surga yang tertunda. Ini purgatorium. Dalam Alkitab adakah, Romo? Kata purgatorium tidak ada, tetapi ada. Gereja Katolik hanya memberi nama. Jadi perihalnya ada, tapi tanpa nama. Lalu Gereja Katolik memberi nama itu penyucian atau purgatorium. Yang itu kemudian dirumuskan oleh Gereja Katolik KGK 1031, purgatorium. Kemudian purgatorium itu lebih nempel kepada surga karena sangat berbeda dengan neraka. Sama-sama tersiksa, tetapi berbeda siksaannya. Neraka tersiksa total, purgatorium tersiksa karena kangen, rindu belum kesampaian. Itu gambaran yang lebih mudah. Sekarang mengenai perihal-perihal praktis. Pertama, mana yang didoakan sebenarnya? Kita ingat bagian tadi ini. Surga kekal, maka tidak perlu didoakan karena sudah kekal, bahagia. Neraka kekal, tidak bisa didoakan karena kekal. Berarti yang mungkin atau bisa didoakan adalah penyucian alias purgatorium. Jadi sebenarnya kalau kita mendoakan orang yang mati, kita tidak mendoakan mereka yang di neraka karena kekal. Apa maksudnya kekal? Tetap. Apa maksudnya tetap? Tidak berubah. Final. Yang di surga bagaimana? Mereka juga final. Sama-sama final. Tidak bisa berubah. Yang masih bisa yang mana? Purgatorium. Jadi sebenarnya kalau kita itu mendoakan orang yang mati, sebenarnya mendoakan mereka yang di purgatorium. Seandainya nggak didoakan, bagaimana, Rama? Ya pada titik tertentu akan sampai di surga sesungguhnya. Tapi lama gitu. Dalam hitungan kita di dunia ya, lama sebentar itu kan hitungan kita di dunia. Dunia akhirat tidak mengenal lama atau sebentar karena mereka hidup di luar ruang dan waktu kita. Tapi itu istilah kita. Bahasa gampangnya adalah dengan didoakan mempercepat mereka. Selanjutnya kalau kita masih bertanya, untuk apa sih mempercepat mereka yang di penyucian segera ke surga? Kan pasti akan sampai surga juga. Bukankah orang Jawa mengatakan alon-alon waton kelakon? Biar saja, biar lambat asal selamat, ya pasti selamat. Artinya orang yang di purgatorium itu pasti selamat. Meskipun mereka lambat, tetap akan selamat, tetap akan masuk surga. Ya sudah, Pastor, kita ngapain mendoakan mereka gitu ya? Mendoakan mereka itu ngapain gitu ya? Nggak usah gitu. Ya sebenarnya cara berpikirnya begini.
Mereka yang di purgatorium itu pengen segera sampai di surga. Karena surga sangat menyenangkan di mata mereka kan. Di mata kita juga kalau kita mengetahui surga itu seperti apa. Doa kita menyegerakan mereka segera sampai ke surga. Bahasa simpelnya seseorang yang kangen berat, lama nggak ketemu, kalau segera cepat ketemu kan, seneng gitu. Itu simpelnya seperti itu. Kenapa kita mendoakan mereka yang di purgatori? Tujuannya memperoleh kekudusan yang perlu, sehingga kalau sudah kudus segera masuk surga. Itu simpelnya seperti itu, seperti yang dirumuskan dalam KGK 1030. Nomor 2, soal arwah gentayangan. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan ada arwah gentayangan. Betul ada, memang ada. Tetapi banyak orang nggak tahu siapa sesungguhnya arwah gentayangan. Nah itu. Banyak orang mengira arwah gentayangan adalah arwah orang mati. Padahal bukan. Arwah gentayangan bukan arwah orang mati karena tidak mungkin ada orang mati gentayangan rohnya. Karena ingat bagian awal tadi itu tidak mungkin ada roh gentayangan karena langsung diadili. Lalu kalau ada gentayangan itu siapa? Itu setan yang menyamar sebagai orang yang mati. Orang yang mati kalau dipanggil nggak boleh. Maka dalam Alkitab ada larangan berkontak dengan orang mati. Di sini sebenarnya persoalannya. Karena setan menipu orang yang hidup dengan menyamar sebagai orang yang mati itu. Nyatanya mirip sekali Rama. Ya memang iya. Setan kan banyak tahu. Jadi setan itu memang bisa meniru orang yang mati itu sangat mirip bahkan persis. Jadi kalau Anda ketemu dengan arwah gentayangan itu roh setan. Karena roh manusia tidak mungkin bergentayangan, mereka pasti masuk pengadilan. Demikian juga persoalan yang dipercaya, saya kira beberapa kultur juga punya keyakinan seperti ini. Ini sebenarnya tidak cocok dengan iman Katolik. Katanya kalau masih 40 hari beredar sekitar rumah, masih muncul masih apa, apakah begitu? Tidak. Tidak ada roh seperti itu berkeliaran sekitar rumah atau roh bergentayangan. Kalau ada berarti siapa? Sama, roh setan yang menyamar untuk mengelabui orang yang hidup. Itulah kenapa berkontak dengan orang mati nggak boleh. Kapan-kapan kita bicara ya mengenai tema berkontak dengan orang mati. Ini di luar tema ini, nyambung tapi di luar ini. Kayak yang sekarang kita bicarakan kan soal-soal mendoakan doa arwah ya, tapi soal berkontak dengan orang mati kan sebenarnya soal yang lain. Kapan-kapan kita ngobrol mengenai itu. Ada yang minta tema berkontak dengan orang mati, itu bagaimana? Nah, itu ada nanti ya. Jadi sebenarnya di sini 40 hari itu enggak ada, sudah enggak ada. Kalau ada berarti setan, itu sangat simpel. Kenapa sih kok seperti itu? Mengapa tidak mungkin? Mengapa tidak mungkin berkeliaran 40 hari? Mengapa tidak mungkin bergentayangan? Justru karena ajaran Katolik sangat jelas tadi itu. Di sini, detik di mana orang meninggal diadili. Perhatikan, saya ulangi untuk mengingatkan lagi KGK 1022. Pada saat kematian, detik orang meninggal, pengadilan. Detik orang meninggal. Saya ulangi berkali-kali, detik orang meninggal. Supaya Anda jangan sampai dipalingkan dari kebenaran iman. Karena mendengarkan pengajar-pengajar yang mungkin membawa sesuatu yang tampaknya adalah bagus, tapi adalah racun bagi iman Katolik. Jadi ada pengajar yang mengatakan, karena ini Anda belum rela, dia belum bisa pergi. Karena ini ada persoalan di sini, dia belum bisa pergi. Nunggu dulu, keterikatan batin, atau ada dendam luka batin, dia belum bisa sampai kepada Tuhan. Detik orang mati diadili. Tidak ada yang lolos. Itu. Dan kita sudah lihat KGK 1022 dan juga landasan ayatnya tentang Lazarus tadi itu, tentang penyamun yang sudah sangat jelas ditegaskan dalam pengajaran Katolik. Jadi kalau ada pengajar Katolik yang mengajarkan di lain selain ini, dia mengajarkan ajaran iman lain. Jadi dia mengatasnamakan Katolik, tapi yang diajarkannya adalah ajaran iman lain. Berhati-hati mengenai ini, karena banyak kesimpang siuran mengenai ajaran tentang orang mati. Dan banyak orang disesatkan karena tidak mengecek sebenarnya Katolik mengajarkan apa. Ngecek itu berlaku juga untuk saya ya. Jadi Anda boleh ngecek di KGK tadi, saya kasih tahu 1021 sampai 1041. Anda cek semua perkataan saya. Jadi kalau nanti saya menyimpang akan ketahuan. Tapi saya menjamin, boleh saya katakan, semua yang saya sampaikan itu murni ajaran Katolik. Hanya saya menjepangkan saja. Terima kasih, saya mengakhiri dengan memberi Anda salam shalom alaikum. Alaikum shalom.